Halo anak-anakku sekalian, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Ya anak-anakku sekalian, di hari ini kembali lagi dengan Ibu dalam proses pembelajaran. Namun sebelum kita masuk pada proses pembelajaran, Ibu mengajak kita semua untuk berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anakku sekalian, sebelum kita ada pada proses pembelajaran, Ibu mengajak kita semua untuk melakukan tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya anak-anak sekalian, untuk proses pembelajaran di hari ini, Ibu minta dari kamu agar memperhatikan dengan baik video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan untuk kamu di hari ini. Selamat belajar. Ya anak-anak sekalian, di hari ini kita masih belajar tema 5 tentang cuaca. Subtema yang pertama keadaan cuaca, pembelajaran yang ke-6. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada proses pembelajaran hari ini yaitu 1. Siswa dapat membuat daftar hasil kunjungan ke stan pameran. 2. Siswa dapat menentukan bilangan pecahan. 3. Siswa dapat membuat kalimat yang berkaitan dengan cuaca. Mari anak-anak sekalian, kita belajar dengan penuh semangat walaupun hanya dari rumah. Anak-anak, hari Sabtu yang cerah, Siti dan kawan-kawan melangkah dengan gembira. Mereka siap untuk merayakan festival makanan tradisional. Lani memakai pakaian adat Bali, Udin dengan pakaian Betawi, Edo tampak gagah dengan pakaian Maluku. Festival makin semarak. Para peserta memakai pakaian daerah. Orang tua dan guru sudah mulai berdatangan. Lani bertugas menyambut para undangan. Lani selalu tersenyum ramah. Anak-anak, mengunjungi festival makanan sungguh menyenangkan. Kamu dapat mencicipi makanan yang dipamerkan. Kamu juga dapat mencari informasi tentang beragam daerah di Indonesia. Kamu juga dapat mengenal ragam pakaian adat daerahnya. Yuk kita buat daftar hasil kunjungan ke stan-stan pameran. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya tentang makanan khas dari masing-masing daerah, misalnya dari Maluku ada papeda, dari Jawa Barat ada combro, dari Bali ada sate plecing, dari Jawa Tengah ada getuk, dan dari Sumatera Utara ada kue ombus-ombus. Lalu dari Lampung ada kue gegadu, dari Jawa Timur ada rujak cingur, dari Sumatera Selatan ada tekwan, dari Sulawesi Selatan ada kue jalangkote, dari DKI Jakarta, anak-anak, DKI Jakarta ini kepanjangan dari Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, ya, adalah kue kerak telur. Dari DI Yogyakarta, DI kepanjangannya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, makanan khasnya adalah bakpia patuk. Nah, anak-anak, mari kita buat hasil kunjungan ke stan-stan pameran. Yang pertama, nama stan Jawa Tengah, jenis makanan getuk, mendoan, dan lumpia. Pakaian adat, pakaian Jawi Jangkep. Informasi daerah, Jawa Tengah beribu kota di Semarang. Dekorasi penunjang, gambar Candi Borobudur. Nama stan yang kedua, Sumatera Barat, jenis makanan, kacimui, gajebo, dan lompong sagu. Pakaian adat limapea, rumah nan gadang atau bundo kaduang. Informasi daerah, Sumatera Barat beribu kota di Padang. Dekorasi penunjang adalah dekorasi gambar rumah gadang. Nama stan yang ketiga, DKI Jakarta, jenis makanan kerak telur, nasi uduk, dan gado-gado. Pakaian adat, baju koko dan sadaria. Informasi daerah, DKI Jakarta beribu kota di Jakarta. Dekorasi penunjang, dekorasi gambar ondel-ondel.
Nama stand yang keempat, Bali. Jenis makanan, bebek betutu, nasi tepeng, dan bubur menggo. Pakaian adat, baju safari, dan kebaya Bali. Informasi daerah, Provinsi Bali beribu kota di Denpasar. Dekorasi penunjang, gambar tari pendet dan tari kecak. Nama stand yang kelima, Papua. Jenis makanan, papeda dan martabak sagu. Pakaian adat, pakaian holim dan sali. Informasi daerah, Provinsi Papua beribu kota di Jayapura. Dekorasi penunjang, gambar patung Asmat dan tarian Papua. Nah, anak-anak sekalian, keberagaman negara kita adalah sebuah anugerah. Kita harus saling menghormati setiap perbedaan. Perbedaan membuat kita kaya. Menjaga persatuan dan kesatuan adalah tugas kita bersama. Anak-anak sekalian, festival makanan telah usai. Masih tersisa beberapa makanan dari masing-masing stand. Udin sebagai ketua kelas ingin membaginya kepada teman-teman. Yuk kita bagi bersama-sama ya anak-anak. Yang pertama, di stand Sumatera, salah satu teman membawa juada 8 jam. Juada dalam bahasa Palembang ini adalah kue. Udin memotong juada 8 jam menjadi 18 potong yang sama besar. Lani makan 3 potong juada. Tuliskan banyaknya juada 8 jam yang dimakan oleh Lani. Tuliskan dalam bentuk lambang bilangan. Anak-anak sekalian, tadi Lani memakan 3 dari 18 potongan yang ada. Berarti bentuk pecahannya adalah 3/18. Anak-anak, yang berikut, Siti membawa brem dari Jawa. Pasangkan gambar brem dengan pecahan biasa yang bersesuaian dengan memberi tanda panah. Yang pertama, ada 3 bagian brem, namun yang diwarnai adalah 2 bagian dengan warna yang berbeda. Nah, ini melambangkan pecahan 2/3. Ya, kita memberi tanda panah dari huruf A menuju huruf C. Seperti ini ya anak-anak. Ya. Yang kedua, ada 5 bagian brem. Namun yang diwarnai dengan warna yang berbeda ada 3 bagian. Berarti ini melambangkan pecahan 3/5. Ya, kita memberi tanda panah dari huruf B menuju huruf D. Seperti ini ya anak-anak. Ya, yang berikut yang ketiga, ada 6 bagian brem. Namun yang diwarnai dengan warna yang berbeda ada 2 bagian. Ini melambangkan pecahan 2/6. Kita bisa memberi tanda panah dari huruf C menuju huruf B. Ya, bentuknya seperti ini ya. Ya, yang berikut yang keempat, ada 6 bagian brem. Namun yang diwarnai dengan warna yang berbeda ada 4 bagian. Nah, ini melambangkan pecahan 4/6. Kita memberi tanda panah dari huruf D menuju ke huruf A. Seperti ini ya anak-anak. Ya. Yang berikut, dari stand Betawi tersisa dodol. Dodolnya berbentuk bulat dan lonjong. Yuk kita mewarnai gambar dodol Betawi. Warnai berdasarkan lambang bilangan pecahan yang diketahui. Misalnya yang pertama, ada lambang pecahan 2/4. Berarti 2 bagian akan kita warnai dari 4 bagian yang ada. Nah, seperti ini anak-anak. Kita warnai sebanyak 2 bagian. Berarti pecahannya 2/4. Bentuknya seperti ini. Yang berikut ada lambang pecahan 3/5. Nah, berarti kita mewarnai 3 bagian dari 5 bagian yang ada. Ya, seperti ini ya. Kalian bisa perhatikan. Ya, 3/5 artinya 3 dari 5 bagian yang sama. Yang berikut,
ada lambang pecahan 4/10. Nah, berarti kita warnai 4 bagian dari 10 bagian yang ada. Nah, seperti ini ya. Kalau kamu ingin mewarnai 4 bagian dengan bagian yang berbeda, yang terpenting gambar itu melambangkan pecahan 4/10. Nah, anak-anak sekalian, contoh yang berikutnya adalah lambang pecahan 1/4. Berarti kita warnai satu saja ya dari 4 bagian yang ada. Nah, seperti ini. Mudah bukan? Ya, anak-anak, ayo kita baca bacaan seperti berikut ini secara bersama-sama. Judul bacaannya adalah Jangan Takut Pada Hujan. Cuaca mulai berganti menjelang siang. Matahari tertutup awan. Mendung pun datang. Saat mendung, langit berubah menjadi agak gelap. Tidak ada sinar matahari. Mendung adalah awan yang mengandung hujan. Makna ini tertulis pada Kamus Bahasa Indonesia. Cuaca mendung berlangsung lama dan kelam. Itu menandakan akan turun hujan. Saat hujan, terkadang petir dan kilat menyertai. Pernahkah kalian mendengar bunyi petir saat hujan? Adakah yang pernah melihat kilat saat hujan? Saat hujan sebaiknya kita berlindung dalam rumah. Dapat juga berlindung di sekolah dengan aman. Nah, anak-anak sekalian, tidak perlu takut dengan suara petir. Jangan takut juga dengan kilat yang terlihat. Petir dan kilat tidak akan melukai kita. Pastikan berlindung di tempat yang aman. Sebaiknya lakukan aktivitas di dalam rumah saja, nikmati makanan atau minuman hangat. Nah, anak-anak sekalian, kita akan mencari 5 kata yang berhubungan dengan cuaca yang ditemukan pada bacaan tersebut. Lalu kita jelaskan maknanya secara tertulis. Nah, misalnya di sini yang pertama ada kata hujan. Ya, hujan artinya titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena adanya proses pendinginan atau proses penguapan. Yang berikut ada kata petir. Petir adalah kilatan listrik di udara disertai bunyi gemuruh karena bertemunya awan yang bermuatan listrik positif dan negatif. Yang berikut ada kata kilat. Kilat adalah cahaya yang berkelebat dengan cepat di langit. Nah, yang berikut ada kata matahari. Matahari adalah benda angkasa, titik pusat tata surya, berupa bola benda gas yang mendatangkan terang dan panas pada bumi pada siang hari. Yang berikut ada kata mendung. Mendung artinya awan yang mengandung hujan. Nah, anak-anak sekalian, itu tadi makna kata yang berhubungan dengan cuaca. Anak-anak, pernahkah kamu mengalami cuaca mendung? Kemudian hujan disertai petir atau kilat? Apa yang kamu rasakan? Nah, sekarang tulislah pada buku tugas kamu masing-masing ya. Ya, anak-anak sekalian, demikianlah proses pembelajaran kita di hari ini. Semoga ilmu yang didapat di hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Tuhan memberkati. Ya, anak-anakku sekalian, demikianlah proses pembelajaran kita di hari ini. Semoga ilmu yang didapat di hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Ingat protokoler kesehatan dengan memakai masker, rajin cuci tangan, menjaga jarak, dan tetap rajin berdoa. Tuhan memberkati kita semua. Tabea.